Ya, perkenalkan nama saya Vinert dan saya hari ini akan menjelaskan cara menggunakan Hoopstaff. Hoopstaff ini adalah suatu project manager tool di mana di sini kita bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Kita bisa melihat activity. Jadi kita dapat mengaktifkan waktunya. Jadi untuk activity setiap project, habis itu kita bisa melihat timesheet. Ini untuk manajemen. Ini habis itu ada report. Report tuh multiple, bisa dari time sampai dari amount O sama payment. Habis itu kemudian ada to do, ada invoice, ada schedule, ada time off dan ada expense. Dan untuk admin sendiri bisa dibikin dari projectnya, bisa dibikin dari member, bisa dibikin dari teams, bisa mencari klien juga, integration dengan aplikasi lainnya dan payment. Secara garis besar seperti itu. Mari kita bahas satu-satu. Ya, yang paling pertama itu adalah dari time-nya terlebih dahulu. Jadi time ini kita bisa melihat activity-nya. Bisa dari screenshot, bisa dari app, ataupun dari URL-nya. Nah, kalau misalnya activity, itu bisa menggunakan aplikasinya. Jadi kayak menggunakan total waktunya. Nanti bisa dimasukkan screenshot dari hasil pengerjaan, apa saja yang dilakukan. Seperti ini contohnya. Bisa diklik, habis itu bisa dimasukkan foto, seperti itu. Kemudian ada app. Ya, kalau app ini tuh secara garis besar itu eh, pada saat kita mengerjakan aplikasi apa yang dipakai. Hal itu sama seperti URL. URL juga pada saat mengerjakan itu apa saja yang digunakan. Dan untuk melihat hasil pengerjaan totalnya dalam per hari kita bisa menggunakan timesheet. Timesheet view and edit ini dengan manajerial itu bisa dilakukan at time seperti ini. Contohnya seperti ini. Mungkin dimasukkan 12.00 at a reason seperti itu. Jadi misalnya kita masukkan ke developer, kita masukkan do stuff. Habis itu kita masukkan ke alasannya kenapa. Misalnya eh, timer seperti itu. Hal itu bisa juga ini secara manual, tetapi kalau secara otomatis misalnya dari sosial media, habis itu dibagi menjadi beberapa project. Nah, misalnya saya mengerjakan bantu, saya menjalankan waktunya, ya pada saat di stop, ya harusnya di sini terupdate, ya seperti ini, ya seperti ini ya. Eh, Habis itu dari action ini bisa dilakukan split time. Misalnya kita tekan split time, bisa do stuff, habis itu bisa juga nanti dipindah, habis itu bisa di reassign seperti ini. Misalnya kalau misalnya kita delete, nah seperti ini. Oke, habis itu kemudian ada approval. Nanti dari manajernya bisa dilakukan eh, seperti eh, di approve atau di deny. Misalnya seperti di submit seperti ini. Oh, oh ya sebelumnya submit juga bisa di sini ya. Maaf, sepertinya di sini. Ini untuk penggunaannya berdasarkan per hari harusnya. Jadi dari member, nanti kita kalau misalnya kita lihat view, nah di sini kita bisa melihat apa saja yang sudah dikerjakan. Jika sudah benar, maka bisa di approve atau bisa di deny. Misal saya approve. Ya, seperti ini. Jadi bisa ke approve seperti itu.
Dari situ kita bisa lihat activity-nya. Ya, seperti ini. Jadi ada yang ngerjain, misalnya saya mengerjakan untuk sosial media sama virtual assistant, seperti itu. Kemudian ada weekly. Weekly ini sama tetapi hanya dalam per minggu. Habis itu amounts owed ini jadi di aplikasi ini jadi itu bisa menggunakan hour dengan amount rate-nya. Jadi kita misalnya mengerjakan 2 jam, kita kita ada amount rate-nya seperti itu. Habis itu ada payment juga. Ya, payment ini kalau misalnya sudah dilakukan transaksi, tetapi karena ini tidak dilakukan percobaan transaksi, maka tidak ada isinya. Ada beberapa ragam sebenarnya bisa dibikin jadi report time, timesheet approval, expense, weekly, app URL, manual time edit. Habis itu bisa lihat juga dari payment, amounts owed, weekly limit, daily limit, project budgets, client budgets. Bisa juga dilihat dari time of balance, time of transaction, client invoice, team invoice, client invoice aging, team invoice aging, sama attendance. Seperti itu. Kemudian ada to do. Jadi to do ini digunakan aplikasi lainnya yang bernama Hubstaff Task. Jadi di sini misalnya kita bisa memilih misalnya seperti virtual assistant. Habis itu kita bisa add task yang akan ke redirecting ke tempat baru. Eh, ini juga harus perlu desain. Jadi ini juga harus perlu desain setiap orang. Bisa dibuat label, bisa dibuat recurring, bisa dibuat start sama end-nya. Habis itu estimasinya, habis itu dari work-nya. Nanti dari situ kita bisa memasukkan attachment deskripsi atau apa yang harus dikerjakan. Habis itu ada membuat checklist dan works log seperti itu. Ya, misalnya kita selesaikan dan kita membuat konten juga. Jadi pada saat kita reload, nah ya kita bisa lihat di sini ada membuat konten. Kemudian ada invoice. Nah, jadi kalau invoice ini tuh kita bisa eh, melakukan pembayaran ke klien dan bisa ke tim. Misalnya kita coba klien dulu. Saya di sini ada klien namanya tester. Nah, kalau tester sendiri tidak ada, kita bisa langsung membuatnya atau kita bisa membuat di clients. Misalnya tester, kita misalnya membuat nama, email, email at email.com, phone number 123456789, address QWE ASD ZXD. Habis itu dari project kita bisa mengambil developer seperti itu. Ya, developer. Habis itu bisa net termnya bisa diatur juga seperti itu. Nah, kemudian dari ini kita ada nama baru, bisa membuat statusnya open atau close. Habis itu kita bisa apply ini untuk semacam sorting. Habis itu kita juga bisa membuat invoice baru. Nah, invoice baru ini tuh kita bisa memasukkan nama, nama deskripsi. Habis itu kuantitinya, misalnya seperti satu. Habis itu unit per price-nya, misalnya kita kuantitinya misalnya satu video dengan harga $500, maka di sini akan langsung menggunakan $500. Kita juga bisa memasukkan tax, sama memasukkan diskon, sama memasukkan grand total. Seperti itu. Ya, tapi kalau tidak diinginkan, kita juga bisa melakukan pematian seperti ini. Misalnya kita membuat dengan satu dan satu. Nanti pada saat kita save. Nah, kita berhasil membuat info seperti ini. Kemudian kita juga bisa dari sini juga kita bisa diubah ya. Kayak pembayarannya sudah berapa, pembayarannya sudah berapa. Misalnya dari sini. eh
Ya, setahu saya, maaf, ini sepertinya harus dilakukan pengiriman terlebih dahulu. Tetapi karena ini harus mengeluarkan biaya, jadi tidak akan dicoba di sini. Tetapi secara garis besar nanti di action ini bisa eh, re- bisa di kayak semacam record seperti itu. Maaf, ini sepertinya invoice-nya juga lupa saya kasih klien. Bisa dimasukin nama seperti itu. Ya, bisa juga menggunakan pilihan save and send seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya schedules. Jadi dari schedules ini Kak, kita bisa membuat semacam schedules yang dibuat per orang. Misalnya usernya saya sendiri mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Habis itu kita bisa menggunakan time zone dari organization atau time zone dari user. Jadi aplikasi ini juga bisa multi region. Habis itu ada minimum hour-nya. Bisa kita masukkan misalnya 7 jam. Recurring shift misalnya never. Seperti ini. Nah, dari sini nanti bisa ditunjukkan kalau misalnya saya miss atau enggak. Seperti itu. Habis itu ada juga pilihan time off. Jadi time off ini kita bisa melakukan pembayaran untuk misalnya time off kalau misalnya saya sedang liburan atau karena libur nasional. Bisa seperti ini. Kita bisa memberikan nama policy, kita bisa memilih membernya, kita memilih eh, jenisnya, bisa annual, bisa hours work, bisa policy join date. Misalnya annual, eh, mungkin kita kasih eh, eh, 30 hour per year. Habis itu allow negative balance bisa dipilih, require approval bisa dipilih, balance roll annually bisa dipilih, paid or unpaid bisa dipilih. Misalnya policy-nya tes ya, seperti ini. Habis itu member ya, saya habis itu coba kita save. Ya, seperti ini. Nanti juga bisa diedit, archive atau di remove. Habis itu ada holiday. Jadi holiday ini kita bisa memasukkan misalnya eh, Christmas misalnya. Paid hour-nya mungkin 3 jam. Ya, satu pemasukan member. Seperti ini. Recur every year. Jadi kalau misalnya untuk holiday bisa menggunakan holidays. Kalau misalnya ada custom, kita bisa membuat dari time off policy. Seperti itu. Habis itu ada juga expense. Kemudian selanjutnya expense. Jadi expense itu bisa bisa uninvoice, bisa invoice, bisa paid, bisa all. Jadi misalnya kita misalnya advertisement, developer, notes, billable, bisa seperti itu. Eh, tes. Misalnya kita amount-nya $2. Dan kita bisa memasukkan receipt-nya juga seperti itu. Nah, di sini habis itu bisa, setahu saya juga bisa dilakukan invoice itu paid ya. Tetapi tetapi sepertinya harus di tempat lain. Jadi kalau misalnya mau dipindahkan ke tempat lain, eh, kalau misalnya sudah dibayar, ya dimasukkan ke dalam sini. Kalau misalnya ada invoice-nya dimasukkan ke dalam sini. Kalau tidak ada invoice ya dimasukkan ke uninvoice seperti itu. Kemudian tentunya kalau buat admin ada kita bisa menambah projectnya siapa aja misalnya. Kita bisa menambah projectnya eh, user beta tester. Kita bisa memasukkan budgetnya. Jadi dari sini kita bisa memasukkan dari total cost atau total hour seperti itu. Based on-nya juga bisa dua. Mungkin dimasukkan bill rate dulu, misalnya $10, notify at 80% of budget seperti itu.
Oh ya maaf, saya juga lupa memasukkan member ya. Jadi ini ada member, kita bisa memilih siapa yang bekerja di mana. Bisa di viewer doang, can view team report, atau bisa mengerjakan projectnya, atau mengatur ya. Misalnya saya hanya melihat seperti ini. Ya, seperti ini. Track by me, budget. Ini ada budgetnya ya. Tapi ini seperti dilihat hanya premium saja. Kemudian ada member. eh jadi member ini bisa ditambah, bisa onboarding seperti ini. eh Seperti ini ya. Set reminder, download app, track time, create account seperti ini. Habis itu juga kita bisa melakukan invite member. Tetapi ini saya menggunakan yang free, jadi kita bisa menggunakan invite member. Jadi hanya saya sendiri. Habis itu kita juga bisa di sini bisa edit role membership seperti ini. Kita bisa juga setting teamsnya. Kemudian kita bisa setting secara individual, add member to all new project seperti ini. Mungkin kita nyalakan saja ya, add as sebagai manager. Allowed apps, habis itu idle time out, keep idle time. Habis itu ada payment juga, paymentnya mau dibayar berdasarkan apa, weekly, twice a month, bi-weekly atau monthly. Habis itu hourly sama fixed amount. Habis itu kita bisa memasukkan. Habis itu ada limit kerja juga dalam per minggu seperti itu. Sama kita bisa di sini sebenarnya bisa invite, tetapi karena saya menggunakan free, saya tidak bisa melakukan invite. Kemudian ada juga Teams. Ya, tetap ini Teams kita bisa membuat namanya develop. Misalnya saya developers. Nah, habis itu di sini bisa di add member. Tetapi karena saya sendiri ya, ya saya memasukkan saya sendiri. Habis itu bisa bisa memasukkan project juga. Ya, kemudian klien. Klien ini bisa ya tadi sebelumnya, tetapi kalau klien itu bisa kita ubah berdasarkan kontak info, project, budget, yang tadi total cost berdasarkan apa atau total hour berapa. Habis itu ada invoice-nya. Ada integrasi. Jadi aplikasi ini bisa memuat banyak eh, aplikasi seperti Active Collab, Asana, Breeze, ClickUp, GitHub, Manflink, Liquid Planner, Jira, Insight, GitLab, Paymo, Pivotal, Podio, Redboot, Redmine, Zoho Project, Wrinkle, Unbundle, Trello, sama Team Project. Mungkin dari beberapa ini ada yang sering digunakan seperti GitHub, GitLab, eh, Maven juga lumayan sering seperti itu. Habis itu ada payment. Jadi payment di sini bisa menggunakan pay for hour, habis itu bisa menggunakan approve timesheet, misalnya tim tim ya, seperti ini. Tetapi tidak ada atau enggak one time amount. Misalnya saya di sini saya bisa memasukkan berapa, habis itu di create payment seperti itu. Habis itu dari payroll. Payroll itu bisa otomatis ya, tetapi ini saya karena saya juga karena menggunakan yang free jadi tidak bisa mencobanya. Habis itu kita bisa bisa payroll provider. Habis itu ada prosesornya Bitwage, Payoneer, PayPal, PayPal Classic atau TransferWise. Communication ada Slack. Eh, Kemudian eh, ada PAS juga. Ini kita bisa melihat transaksi apa sih yang sudah pernah dilakukan. Habis itu mungkin yang lainnya mungkin ada yang saya lupa jelaskan mungkin di info sini. Jadi bisa memasukkan membernya, bisa di-apply. Ini untuk melihat semua yang dari membernya. Bisa membuat invoice juga untuk pembayaran untuk klien. Ya ini sebenarnya bukan klien, tetapi sebenarnya eh lebih ke maaf, ini klien tuh hanya sebagai dari
siapanya ya, siapanya dari projectnya seperti itu. From-nya untuk menuju ke Teams yang mengerjakan seperti itu. Bisa dimasukkan seperti manual lagi. Ya, mungkin itu saja dari Hubstaff. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa.